Halo desainer, jumpa lagi di channel Bayu Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan tips membuat logo untuk 99 desain ya, agar logo teman-teman diterima. Nah, kebetulan kemarin ada salah satu subscriber saya yang ingin dibuatkan atau dibuatkan sebuah video tips bagaimana agar logonya itu diterima di 99 desain ya, terutama ketika teman-teman akan mendaftar di situs tersebut ya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya teman-teman ya. Jadi simak baik-baik. Nah, yang pertama kita perlu membuat konsep awal sebelum kita membuat logo di Adobe Illustrator ataupun di CorelDRAW ya. Nah, konsep ini bisa teman-teman buat di secari kertas ya, teman-teman orok-orok ya di situ. Bisa memakai pulpen atau pensil, terserah teman-teman. Setelah itu teman-teman buatlah beberapa alternatif logo. Dan setelah membuat alternatif logo, teman-teman bisa memilih dari berbagai alternatif itu satu yang terbaik yang mana. Nah, nanti teman-teman akan yang terbaik itu teman-teman bikin di Illustrator atau CorelDRAW ya. Teman-teman eksekusi dan teman-teman buat. Baru setelah itu teman-teman submit di 99 desain. Nah, tapi ada beberapa kriteria lagi nih yang perlu teman-teman perhatikan saat membuat logo untuk 99 desain ya, bukan hanya konsep ya. Karena konsep itu adalah ide awal. Yang terpenting adalah yang berikutnya teman-teman. Nah, jangan membuat logo yang terlalu generik ya. Nah, teman-teman harus buang-buang jauh-jauh nih ide atau kemauan kalian untuk membuat logo generik. Karena logo generik ini tidak akan pernah diterima di 99 desain ya. Nah, logo generik itu yang seperti apa ya? Kita bisa lihat di sini. Ini ada semacam simbol atau logo orang-orangan ya. Nah, logo-logo seperti ini biasanya dipergunakan untuk perusahaan kesehatan, perusahaan keuangan ataupun jasa sosial ya. Karena kenapa logo seperti ini dibilang generik teman-teman? Karena logo ini sudah banyak yang memakai dan sudah banyak yang membuat ya. Ini kalau teman-teman lihat di situs-situs internet ya ataupun di berbagai macam website, logo-logo seperti ini kan banyak sekali kita jumpai ya, dan sering sekali kita lihat. Jadi kalau teman-teman memaksa ingin membuat logo seperti ini, maka logo teman-teman tidak akan pernah diterima di 99 desain ya. Nah, ada contoh lagi satu di bawah ini. Ini adalah contoh logo yang dibuat untuk perusahaan real estate. Contohnya ini Mohan Group ya. Ini logo yang sangat generik teman-teman. Karena kenapa dibilang generik? Karena kalau kita lihat di sini dia memakai simbol rumah-rumahan ya. Karena kita tahu ya, simbol rumah-rumahan itu atau simbol atap seperti ini sudah banyak sekali yang memakai dan sudah banyak sekali yang membuat konsep-konsep logo yang seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Kalau teman-teman ingin buat logo yang nggak generik, ya teman-teman bisa simak di tutorial yang berikutnya atau tips yang berikutnya teman-teman ya. Nah, tips berikutnya dari saya ketika ingin membuat logo untuk 99 desain, bikinlah logo yang unik, simple dan beda dari yang lain teman-teman ya. Maksud simple itu bukan logonya yang terlalu simple ya, tapi logo itu juga harus unik dan juga harus beda dari yang lain. Karena kalau logo kita terlalu simple, itu juga nggak bagus teman-teman ya, dan itu juga nggak akan keterima di 99 desain. Tapi logo itu harus unik dan beda dari yang lain. Nah, itu kuncinya teman-teman ya. Nah, misalkan kita lihat saja di sini logo yang berbentuk tangan ya, tapi dia membentuk sebuah rumah ya. Ini saya juga logonya nggak terpikirkan ini ya, logonya nggak bisa terprediksi. Nah, logo-logo seperti inilah yang akan diterima di 99 desain. Nah, mungkin ini bisa dijadikan acuan ya kalau teman-teman ingin membuat logo untuk perusahaan real estate. Jadi nggak harus selalu bentuknya itu rumah atau atap ya, atau terbong asap ya, tapi teman-teman bisa membikinnya dari berbagai macam bentuk. Misalkan seperti ini ada tangan, kemudian ada gambar rumah di tengahnya yang membentuk sebuah rumah ya. Kemudian ini ada contoh lagi sebelah kanannya. Nah, logo ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan pet lover atau pet shop ya. Kita lihat contohnya, ikonnya membentuk sebuah tanda love ya atau tanda cinta. Kemudian di dalam tanda love itu membentuk sebuah tangan yang sedang memegang seekor
anjing ya, seekor anjing. Ini doginya ya, doginya ini lucu ya, dia tangannya memegang siku doginya ya. Nah ini kan logonya unik teman-teman ya, kita bisa lihat ya, logo yang berbentuk love ini bisa tergambarkan dari dua makna, simbol tangan yang menyayangi seekor dogi ya toh. Dan kemudian di sini ada doginya ini lagi dielus-elus ya ceritanya sama si pemiliknya ya. Jadi ini kan logo yang unik teman-teman. Nah coba teman-teman bikin logo yang seperti ini juga. Nah pasti nanti teman-teman insya Allah akan bisa diterima di 99 Design. Kemudian contoh lagi di sini di bawah ya. Nah ini kalau kita lihat ya, ini ada gambar orang lagi memegang stick golf ya. Di atasnya ada semacam kayak helm ya, yang bergaris-garis ini helm. Nah kalau teman-teman cermati lagi sampai 2 kali ya, teman-teman lihat 2 kali, maka teman-teman bisa lihat ya, orang yang memakai golf ini membentuk kepala seorang prajurit Romawi ya. Ini ada tangan, ada mukanya, ada hidungnya ya, kemudian ada mulutnya, terus di tengah-tengahnya ini ada lubang. Lubang ini dibikin seperti mata seorang prajurit Romawi ya, dan dia memakai helm Romawi juga teman-teman. Nah ini logo-logo yang nggak terpikirkan teman-teman. Pertama aja saya lihatnya orang yang lagi memegang atau melempar stick golf ya, tapi kalau setelah kita lihat 2 kali, maka dia membentuk seorang kepala seorang prajurit Romawi teman-teman. Jadi logo-logo seperti inilah yang akan bisa lebih mudah diterima di 99 Design. Kemudian kita contoh lagi, ada logo yang namanya Framing Store ya, dia itu logo untuk perusahaan fotografi ya. Kita lihat di sini dia simpel sekali teman-teman, cuma menggunakan icon fs ya, S-nya ini membentuk seperti lensa kamera, dan si F-nya dan yang sebelah kanannya itu membentuk frame-nya atau pegangannya teman-teman ya. Jadi ini logonya unik sekali ya, dan tidak terpikirkan oleh mata kita. Nah, saya yakin ya, kalau teman-teman bisa bikin logo seperti ini, kemungkinan besar ya teman-teman akan bisa diterima di 99 Design. Coba ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke tips berikutnya. Nah tips yang berikutnya, kita tidak hanya membuat logo yang unik dan simpel dan juga bagus ya, tapi kita harus memanfaatkan logo ini menggunakan presentasi mockup. Nah presentasi mockup itu yang bagaimana ya, seperti ini teman-teman contohnya. Misalkan ini ada logo ya, reaktif ya company, tapi dia ditempel di atas tembok ya atau papan. Kemudian ada lagi nih logo kreatif Alice, ini logonya ditempel di belakang tembok di ruang atau meja resepsionis ya. Kemudian ini ada lagi logonya, logo yang ditempel di sebuah tembok di perusahaan ya atau di kantor-kantor seperti itu. Kemudian sebelah lagi juga ada nih mockup logo yang menggunakan kartu nama, jadi logonya itu ditempel di kartu nama. Jadi jangan cuma polosan logo terus di belakangnya ada gambar putih atau background putih atau background hitam teman-teman ya, tapi teman-teman harus mengisinya atau membuatnya dan mengemasnya ke dalam sebuah mockup. Nah mockup ini bisa jadi pertimbangan ya pihak 99 Design untuk bisa menerima logo teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, gunakanlah presentasi yang maksimal menggunakan mockup. Gampang kok kalau misalnya menggunakan mockup itu, teman-teman bisa tinggal membikinnya di Adobe Photoshop yang paling mudah ya, atau teman-teman bisa membuatnya di Adobe Illustrator. Nah, teman-teman nanti coba buat ya logonya menggunakan mockup ya. Kemudian ada tips yang berikutnya. Nah tips yang kelima ini, jangan lupa untuk menampilkan portofolio terbaik dari yang teman-teman punya. Portofolio nggak cuma logo ya, teman-teman bisa cantumkan portofolio lain. Misalkan kalau teman-teman bikinnya ada portofolio tentang ilustrasi, teman-teman bisa cantumkan ilustrasi di sana. Karena apa? Karena untuk portofolio sendiri bisa menjadi bahan pertimbangan pihak 99 Design untuk bisa menerima pendaftaran atau logo teman-teman. Jadi itu ya, karena portofolio ini bisa menjadi senjata terakhir kita, alternatif kita agar logo kita itu bisa diterima teman-teman. Nah untuk membuat portofolio sendiri itu tidak susah teman-teman ya, ada banyak sekali situs-situs dan website yang
menyediakan tempat membuat portofolio dengan cara yang instan. Misalkan Behance ya, kemudian ada Dribbble, lalu kalau kita tahu ada DeviantArt ya, tapi kalau DeviantArt itu agak lama ya. Biasanya sih yang sering dipakai itu Behance atau enggak Dribbble.net. Atau teman-teman jika punya Instagram yang ada isinya tentang portofolio desain, teman-teman bisa cantumkan link Instagram teman-teman saat mendaftar di 99 Design ya. Nah, di sini ada kata-kata terakhir dari saya. Selamat mencoba dan selamat berjuang. Nah, setelah teman-teman melihat berapa ulasan saya tentang tips membuat logo untuk 99 Design, teman-teman saatnya mencoba dan setelah itu teman-teman berjuang ya. Berjuang apa? Berjuang untuk bisa logonya bisa diterima di 99 Design ya. Ya mungkin cara ini nggak 100% bisa menjamin teman-teman untuk diterima ya, tapi minimal bisa dijadikan acuan teman-teman untuk membuat logo di 99 Design itu bagaimana sih yang baiknya dan yang bisa diterima itu yang seperti apa. Nah, di sini saya coba membantu untuk memberikan gambarannya dan memberikan acuan logo yang bisa diterima di 99 itu yang seperti apa. Nah, akhir kata dari saya, selamat mencoba teman-teman ya, dan selamat berjuang di 99 Design. Semoga logo teman-teman bisa diterima ya. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Akhir kata, semoga tutorial ini bisa bermanfaat, dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.